Ya, session kali ini untuk membahas bagaimana cara Anda memulai bisnis ini dengan cara yang benar. Tapi sebelumnya saya harus mengutarakan ini bahwa materi kali ini hanya diperuntukkan bagi Anda yang menginginkan mempunyai jaringan yang sangat besar di bisnis NASA. Mungkin bagi Anda yang hanya menginginkan menjual produk saja di bisnis ini, materi ini kurang menarik atau bahkan mungkin tidak cocok. Dan perlu saya tekankan di sini bahwa materi yang saya bawakan ini tidak harus Anda lakukan. Karena apa? Karena ini adalah bisnis milik Anda sendiri, usaha milik Anda sendiri. Jadi yang memutuskan apa yang akan Anda lakukan, ya diri Anda sendiri. Tapi faktanya, berdasarkan pengalaman upline Anda dan orang-orang yang telah sukses dengan ribuan jam terbang di bisnis ini, apa yang akan saya utarakan ini adalah cara yang terbaik untuk membangun usaha Anda agar besar. Jadi saya rasa cermat, cerdas, dan cerdik jika Anda mengikutinya. Mungkin ada kalanya ada hal-hal yang tidak bisa Anda ikuti. Tidak menjadi mengapa. Anggaplah itu menjadi pengecualian bagi Anda. Tapi maksud saya adalah jangan sampai Anda terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak dianjurkan di bisnis ini, sehingga membuat Anda frustasi di tengah jalan. Memang penting sekali untuk Anda memulai usaha ini dengan benar. Mungkin Anda merasa yakin sekali bahwa cara-cara yang telah Anda lakukan ini benar. Tetapi tidak ada salahnya jika Anda mengecek kembali apa yang telah Anda lakukan sehubungan dengan usaha Anda. Apakah benar-benar yang telah Anda lakukan itu adalah cara yang terbaik? Mengapa sejak awal Anda dianjurkan menjalankan dengan cara yang benar? Usaha ini yang Anda lakukan adalah usaha membangun jaringan. Dan suatu saat nanti Anda akan mempunyai jumlah grup atau jaringan yang besar. Nah, jika Anda memulai bisnis ini dengan cara yang tidak benar, tidak menutup kemungkinan grup Anda juga akan melakukan cara yang tidak benar. Nah, kalau Anda akan membetulkan terhadap satu atau dua orang dari mereka, mungkin bisa. Tapi kalau sudah menghadapi ratusan bahkan ribuan orang di grup Anda, tentu akan sulit untuk membenarkan cara-cara yang salah yang telah mereka lakukan. Jadi penting sekali untuk memulai usaha ini dengan benar. Nah, sekarang apa saja yang harus Anda lakukan untuk memulai bisnis ini dengan cara-cara yang benar? Pertama-tama adalah motivasi, yang biasa sering kita gunakan istilah cita-cita. Nah, pada sesi ini saya tidak akan merinci secara detail apa manfaat cita-cita bagi Anda, tetapi setidak-tidaknya Anda mengerti mengapa Anda harus memiliki cita-cita sebagai motivasi diri Anda. Pertama, karena dalam usaha ini Anda tidak memerlukan modal yang besar seperti usaha-usaha yang lainnya. Artinya, akan semakin banyak orang yang sanggup menjalankan usaha ini karena modalnya tidak seberapa. Dan hal pertama ini adalah merupakan suatu keuntungan bagi bisnis ini. Kedua, mengapa Anda harus mempunyai motivasi berupa cita-cita? Karena dalam usaha ini Anda tidak memiliki bos. Karena apa? Karena di dalam usaha ini Anda benar-benar menikmati suatu kebebasan. Mungkin salah satu alasan dari Anda menjalankan usaha ini adalah Anda ingin menikmati suatu kebebasan. Anda ingin menentukan masa depan Anda sendiri. Oleh karena itu, mengapa Anda bergabung di bisnis ini? Nah, kedua alasan di atas sebenarnya merupakan suatu keuntungan dari usaha ini, tapi juga merupakan alasan yang kuat mengapa Anda membutuhkan cita-cita sebagai motivasi diri Anda. Oke, mari kita bahas satu persatu. Anda membutuhkan motivasi karena di bisnis ini tidak memerlukan modal yang besar. Lain jika Anda harus menanamkan modal puluhan juta bahkan ratusan juta dalam suatu usaha. Mungkin modal itu dari cara menjaminkan kekayaan Anda kepada pihak bank misalkan. Maka mau tidak mau Anda harus berhasil dalam usaha Anda. Sebab jika tidak berhasil, atau jika Anda berhenti, maka Anda tetap berkewajiban mengembalikan modal kepada bank. Jika Anda tidak sanggup mengembalikan bank, maka kekayaan Anda sebagai jaminan yang Anda serahkan kepada bank akan disita. Oleh karena itu, secara otomatis Anda mempunyai motivasi yang kuat untuk serius mengupayakan usaha Anda agar berjalan. Nah, masalahnya, sebaliknya di bisnis ini, Anda tidak perlu mengeluarkan modal sebesar itu. Justru karena tidak membutuhkan modal, mungkin suatu saat Anda bisa mengambil keputusan untuk berhenti. Toh, Anda merasa tidak rugi besar karena modal yang Anda keluarkan sedikit. Nah, itulah sebabnya mengapa dibutuhkan motivasi di usaha ini. Nah, demikian juga dengan alasan yang kedua. Di bisnis ini, Anda tidak memiliki seorang bos atau atasan yang biasanya
memberikan motivasi kepada Anda untuk bekerja. Nah, masalahnya di bisnis ini, Anda tidak memiliki bos. Lalu dari mana motivasi Anda perlukan? Nah, motivasi di bisnis ini berasal dari diri Anda sendiri, bukan dari luar diri Anda. Nah, kira-kira mana yang lebih efektif? Motivasi dari luar atau dari dalam diri Anda? Nah, biasanya motivasi dari dalam biasanya lebih kuat daripada motivasi dari luar. Nah, tetapi cita-cita tersebut perlu merupakan cita-cita yang benar-benar Anda inginkan, bukan sekedar keinginan. Saya sering bertanya kepada grup saya, apa yang Anda cita-citakan dari bisnis ini? Mereka menjawab, mereka ingin memiliki kendaraan BMW misalkan. Kemudian saya bertanya lagi, bagaimana kalau nggak dapat? Jawabnya, ya kalau nggak dapat BMW ya mobil Kijang bolehlah. Nah, itu bukan cita-cita, itu adalah keinginan. Kalau dapat syukur, kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Nah, di bisnis ini, yang saya tekankan, di bisnis ini Anda tidak bisa menggunakan keinginan untuk memotivasi Anda. Yang Anda perlukan adalah cita-cita yang memotivasi Anda. Artinya adalah dapat oke, nggak dapat nggak bisa. Pokoknya dapat nggak dapat harus dapat. Nah, itu namanya cita-cita. Jadi Anda benar-benar berhasrat kuat untuk mendapatkannya. Nah, mengenai cita-cita, pada awalnya cita-cita Anda nggak perlu muluk-muluk. Bagi Anda yang baru mulai, tidak perlu bercita-cita untuk tahun depan memiliki jaringan di seluruh penjuru Nusantara atau di 33 provinsi. Anda belum mensponsori orang, tapi Anda sudah berpikir mensponsori di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi, cita-cita mulailah yang paling dekat, sesuatu yang sangat Anda perlukan dalam waktu dekat. Misalnya, handphone misalkan, jika Anda belum punya, atau sebuah arloji, atau mungkin bagi Anda yang sudah masih kuliah membayar SPP, bagi Anda yang masih kuliah untuk membantu orang tua, atau mungkin melunasi hutang bagi Anda yang setiap bulannya gali lubang tutup lubang. Nah, saya memiliki anggota yang cita-citanya sangat sederhana, yaitu membelikan baju baru keponakannya. Karena selama ini dia mempunyai hutang budi dengan paman-pamannya. Nah, hal-hal kecil tetapi kekuatannya sangat luar biasa. Jika yang dekat bisa, maka Anda akan lebih termotivasi untuk memiliki cita-cita yang lebih besar. Nah, hal-hal itulah yang Anda perlukan sebagai cita-cita Anda. Sesuatu yang kuat yang membuat Anda sakit hati jika mengingatnya. Misalnya, Anda sering disinggung-singgung oleh saudara Anda karena Anda masih punya hutang kepada saudara Anda. Nah, kira-kira setiap ketemu disinggung seperti itu sakit hati nggak Anda? Ya, tentunya sakit hati. Nah, kenapa dibutuhkan cita-cita? Karena sangat dibutuhkan sebagai motivasi Anda untuk memulai usaha ini. Kalau Anda tidak mempunyai motivasi yang kuat, percuma saja segala sesuatu ini kita bicarakan dalam usaha ini. Anda tidak akan melangkah pertama kali, karena tidak akan Anda mempunyai motivasi. Justru saat Anda memulai mengerjakan bisnis ini, Anda butuh motivasi, bukan pada saat Anda memikirkan impian Anda. Nah, saat Anda menghadapi prospek, apalagi mereka negatif terhadap Anda, apakah Anda masih mempunyai motivasi atau tidak? Nah, jadi cita-cita merupakan langkah awal sebagai motivasi pada saat Anda mengawali usaha ini. Jika Anda tidak mempunyai cita-cita, percuma untuk melangkah pertama kali, karena Anda tidak akan mempunyai motivasi. Nah, jika Anda tidak paham mengenai cita-cita Anda, tidak mengapa. Anda akan dibantu dengan segala cara, dengan segala teknik, melalui kaset, buku, pertemuan, konsultasi, untuk menemukan cita-cita Anda yang sebenarnya. Nah, step berikutnya setelah cita-cita adalah daftar nama. Nah, kenapa daftar nama begitu penting? Karena Anda akan membangun jaringan yang sangat besar. Pasti diawali dengan orang-orang yang Anda kenal terlebih dahulu. Anda tidak akan mungkin dikirim atau diajarkan pertama kali untuk memprospek orang yang belum Anda kenal. Saya rasa tidak ada satupun orang yang tertarik menjalankan usaha ini jika pertama-tama Anda menjalankan sudah disuruh-suruh untuk menemui orang yang tidak Anda kenal sebelumnya. Sumber atau langkah awal dari jaringan yang akan Anda sponsori dalam usaha ini terdiri dari orang-orang yang Anda kenal. Oleh karena itu, Anda perlu memiliki daftar nama dari semua orang yang Anda kenal tanpa kecuali. Nah, ini merupakan suatu proyek tersendiri. Proyek, maksud saya bukan proyek sesaat dan bukan proyek satu malam, tetapi proyek yang terus-menerus Anda jalankan setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, untuk Anda tambah terus. Nah, saya akan memberikan satu teknik kepada Anda untuk dapat
Anda membuat daftar nama secara terus-menerus. Tetapi Anda yang masih baru, Anda perlu daftar nama dulu yang terpenting. Oke. Langkah pertama dalam membuat daftar nama adalah Anda perlu membuat daftar nama secara cepat. Semakin banyak jaringan yang Anda miliki, Anda mempunyai potensi yang lebih besar untuk berhasil di bisnis ini. Kalau Anda kenalannya hanya 15 orang, mungkin Anda akan sulit menjadi crown director di bisnis ini. Nah, semakin banyak orang yang Anda kenal, semakin besar juga jumlah orang yang akan Anda sponsori. Mungkin lebih dari 20, lebih dari 30 orang. Nah, pada saat Anda membuat daftar nama, sangat dianjurkan untuk Anda tidak memilih-milih dulu siapa yang akan Anda tulis. Kesalahan besar yang sering dilakukan oleh orang baru di bisnis ini adalah mereka sudah memilih-milih dulu saat menulis daftar nama. Yang terjadi adalah mereka belum sudah terlalu berpikir tentang nama yang akan ditulis. Bahkan ada yang sudah menulis dihapus kembali karena mereka pikir orang tersebut tidak berpotensi di bisnis ini, atau mungkin orang tersebut dianggap tidak tertarik di bisnis ini. Itu pikiran mereka. Nah, kira-kira orang ini mau nggak ya? Nanti kira-kira jalan nggak ya? Nah, kesalahan tersebut sudah muncul di sana. Jadi daftar nama Anda itu berisi semua orang yang telah Anda kenal tanpa kecuali. Bahkan mungkin orang yang saat ini merasa Anda tidak suka, itu pun harus ditulis. Mungkin suatu saat Anda bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, sebagai ilustrasi yang bisa menggambarkan tentang masalah ini adalah Anda bisa menghitung jumlah biji durian dalam satu buah durian. Tetapi Anda tidak bisa menghitung berapa jumlah buah durian yang akan dihasilkan oleh satu biji durian. Bisa 1 buah, bisa 10, bisa ratusan buah, bahkan bisa ribuan buah. Intinya, Anda tidak tahu siapa dalam daftar nama Anda yang bisa menghasilkan ribuan anggota dalam jaringan Anda. Tidak ada istilahnya tanda gambar di wajahnya bahwa seorang ini akan menghasilkan 10 atau 100 anggota dalam jaringan Anda. Jadi kita tidak bisa tahu pada saat memikirkan orang itu akan menghasilkan jutaan orang di grup Anda apa tidak. Jadi jangan sampai Anda yang kelewat. Misalnya, Anda kenal dengan seseorang nenek yang usia 75 tahun misalkan. Dalam pikiran Anda, mana mungkin seorang nenek-nenek bisa menjalankan bisnis ini? Padahal sebenarnya jika Anda sadari bahwa tentunya dengan usia setua itu, nenek-nenek tersebut memiliki potensi daftar nama yang luar biasa. Mungkin anaknya banyak. Suatu saat Anda bisa tanya siapa-siapa saja, cucu-cucunya, saudara-saudara yang lain, tentu lebih banyak kenalannya dibanding dengan orang yang baru berusia 17 tahun. Atau bisa kejadian seorang yang tidak Anda tulis namanya dalam daftar nama Anda, pada suatu saat kemudian Anda ketemu mereka, ternyata dia telah bergabung dengan orang lain dan jaringannya luar biasa besarnya.